nggak usah gengsi dengan jual minyak. Prospek jadi kaya raya. Nah, jadi masalah adalah karena kesombongan tadi itu. Jadi kalau ditempel luar negeri kadang mohon maaf. Yang pernah keluar negeri itu adalah cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah di termasuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit, nah, itu berdakwah jadi males. Kenapa? Enakan cari. Nah, gitu. Tapi kalau biasa dengan kesabaran, mudah nanti dalam berjuang. Memang ada mandiri itu penting, akan tapi bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ketamaan kita, kerakusan kita. Apa sih kok kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung nasi sayur bayam? Bogor kita ada bubur bayam sama jagung muda, kemudian sambelnya korek, gawe kering, masya Allah, didampingi suami. Makan enaknya kayak siapapun, tidak sama suami, rasanya garam. Kalau masih menikmati, wah kacau nih, nggak rindu suami ini. Ya, ini jadi tolonglah biasa sederhana. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana, yuk jangan coba ya nanti. Saya ajak nanti ke artikel di pinggir jalan, ternyata nasi bungkus paling enak kalau dengan sayur-sayur. Tahu itu kalau sama sayur cerdas, sayur kental. Apa namanya, konten kental gitu, masa disiram di atasnya, cemek-cemek. Allah, terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah, ternyata kalau kita amati dari semua kegagalan-kegagalan itu cara hidupnya yang salah. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kok. Menikmati kok. Justru hari ini pun sambal terong tetap lebih enak dibanding sambal-sambal yang lainnya, karena lidah kita sudah terbiasa. Keras itu baunya tidak enak, tapi ternyata aja. Nah itulah jadi, tolonglah. Jadi kita pun berpikir seperti itu. Sehingga modal yang Anda miliki ini adalah akan berguna. Jadi kami hidup sederhana. Pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi, dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana, ya, sederhana jangan gampang silau urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha, nanti masih kuat. Kita ada dalam satu buku kita tulis dengan Masiko itu adalah bagaimana langkah-langkah bisnis paling tidak ya. Ada waspada, hati-hati, Allah ridho, jangan kalap, mentang-mentang ada untung, nggak pernah pikir halal haram, alhamdulillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram itu biasanya sudah ngawur, bisnisnya bisnis gampang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram boleh tak secara syariat, berarti dia waspada, hati-hati. Sehingga dia terlihat di dunia menguntungkan, kalau di akhirat tidak menguntungkan, tidak akan mau. Jadi kesederhanaan, ya. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat. Karena kadang-kadang sudah merasa mungkin dia stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah tuh malu kerja-kerja apa adanya. Sementara dia harus makan. Dia kelondang-kelandung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa karena dia sarjana ekonomi. Akhirnya nggak kerja. Bingung dia rusak. Ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hongkong begitu. Kadang-kadang males, malu kerja ini dan sebagainya. Ke sawah, jual teh atau apa saja, banyak pekerjaan. Asalkan itu tadi ada keseimbangan, cara hidup yang benar, nggak usah kita foya-foya, action gaya, nggak harus beli mobil. Susah beli mobil itu harus buat rumah, tempat parkir, punya sopir, perawat, angkot aja enaknya. Artinya memang kita boleh berpikir maju, iya, tapi di saat kita belum sampai di sana jangan memaksakan diri. Banyak orang memaksakan hidupnya. Kita diskusi komunikasi jangan biasakan dengan gaya utang dalam bisnis dan sebagainya. Utang pun nyiksa. Sekarang ada orang beli sesuatu belum waktunya. Dia pun di rumah di Indonesia gajinya anggap saja gede banget, 10 juta banyak.
Kredit mobilnya kredit 4 juta per bulan. Rumahnya kredit 2 juta, berapa? Motornya 500.000. Kulkasnya 200.000. Pancinya ini, rupanya dari 10 juta itu hanya sisa 1.500.000. Ayo, jago kredit. Mukanya ketahuan model ini. Kalau orang semacam ini, mana mungkin bisa hidupnya enak? Dia disiksa dengan itu semuanya. Dengan 1.500.000, dia nggak akan cukup. Selebihnya untuk kewajiban yang sudah diambil. Kemudian apa? Setan berbisik, sudahlah. Kamu malu dong pakai mobil, nggak punya duit, nggak punya ini. Akhirnya mengambil apa saja. Kalau jadi pengurus masjid, ngambil di masjid. Ya. Kalau jadi pegawai yang korupsi, karena kejahatan berangkat dari situ. Kejahatan biasa dari situ, dari kebiasaan ngutang. Memang ada orang ngutang bener, ngutang karena kebutuhan, ada ngutang hobi, ada ngutang tidak jelas. Ya itu kan masa lalumu, barangkali ada ngutang yang jelas, obat saja. Sekarang harus benar kalau ada ngutang. Ada ngutang nggak jelas, ngutang beli handphone. Masya Allah. Jadi dengan biasakan dengan tidak pernah gengsi dengan rezeki, dengan pekerjaan halal, maka ketahuilah kita akan mulia. Kemudian juga harapan Buya, wanita karir di rumah tangga harus indah. Karena ada hubungannya dengan ini ada yang sudah, bukan kalian. Ada sebagian yang kerja di luar negeri itu kan sudah pulang ke rumah sama suami sudah mulai bertanya-tanya. Kalau sama suami sudah mulai terlatih mas bro, kerja, kamu udah pernah yang ngeluarkan anakku loh ya, sama suaminya sudah mulai bertanya-tanya. Tidak boleh begitu. Maka di samping bisnis yang benar, nanti cara hidup yang baik, dan biasakan anak kita dengan kesederhanaan, jangan action. Kemudian setelah itu, nah ini dalam rumah tanggamu harus ada ragu-ragunya.